Welcome back guys, balik lagi sama Abang Frengsi Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita nostalgia Solen season 1 yang udah nyampe tangsan balik lagi ke Sekte Hotian. Buat teman-teman yang pengen ngikutin nostalgianya, bisa cek daftar playlist ya guys ya. Oke lah, gak usah lama-lama lagi di awal video, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Keesokan harinya, Tangsan terlihat mulai kembali ke sebuah hutan untuk menemui ayahnya. Namun bukannya bahagia bertemu dengan bapaknya, dia justru dikejutkan melihat kaki tangan Tang Hao telah terputus. 将您伤成这样，是谁？ Tang Hao menegaskan, tidak ada satupun orang yang bisa melukainya selain dirinya sendiri, yang pasalnya dia memang sengaja memotong tangan dan kakinya sendiri. Kemudian Tang Hao membawa Tangsan ke sebuah tempat untuk menceritakan masa lalunya kepada Tangsan. 小三，过来跪下。 Setibanya di suatu tempat, Tangsan melihat sebuah bibit rumput biru perak. Dan di momen ini, untuk pertama kalinya, Tangsan akhirnya mengetahui bahwa nama ibunya adalah Ahin, seekor binatang roh tipe tumbuhan 100.000 tahun. Orang yang dicintai ayahnya sama seperti orang yang dia cintai, sehingga menandakan jika darah kaisar rumput biru perak di dalam dirinya adalah warisan dari ibunya. Momen mengharukan penuh bawang ini mengingatkan Tang Hao dengan momen pertama kalinya bertemu dengan Ahin. Saat itu dia dan kakaknya adalah orang paling berbakat dari Sekte Haotian dan dikenal sebagai bintang kembar Haotian. Semua keahlian yang Tang Hao miliki berasal dari didikan kakaknya. Mereka berdua berkelana di benua Doulo untuk melindungi penduduk desa yang lemah. Sampai suatu hari, ketika mereka sedang berada di sebuah desa, ada beberapa anak yang sedang bermain di hutan. Namun karena ketiduran, salah satu anak terjebak di hutan dan berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Tang Hao bersama Tang Xiu yang mengetahui hal itu bergegas memasuki kedalaman hutan. 在哪里？ Sampai akhirnya, ketika sang bocil nyaris menjadi santapan binatang buas, sosok perempuan anggun dan cantik tiba-tiba muncul dengan aura yang sangat istimewa dengan untayan rumput biru perak di sekitarnya. Kehadirannya disambut baik dan sangat dihormati oleh seluruh binatang buas di lokasi tersebut. Bahkan untuk pertama kalinya melihat wanita di hadapan mereka, baik Tang Hao dan Tang Xiu seketika jatuh cinta pada wanita di hadapan mereka pada pandangan pertama. Semenjak saat itu, mereka mulai bersahabat dengan Ahin. Rasa cinta Tang Hao dan Tang Xiu semakin besar. Pada akhirnya, Tang Xiu rela mengalah dan kembali ke Sekte Haotian. Meskipun Ahin telah mengungkapkan jati dirinya adalah seekor binatang roh 100.000 tahun, namun Tang Hao tidaklah memperdulikannya dan bersedia berada di sisi Ahin selamanya. Namun sayangnya, kebahagiaan mereka tidak berjalan lama. Suatu hari Allah Wuhun mengetahui identitas Ahin, sehingga mereka mendatangi Sekte Haotian untuk mencari keberadaannya. Dan di hari itu juga, kakek Tangsan yang mengalami luka parah meninggal setelah mendengarkan kabar tersebut. Sampai suatu hari ketika Tangsan lahir, ibunya memasuki fase dewasa setelah mutasi, sedangkan Tang Hao berhasil menerobos level 90. Namun di hari itu juga, Aula Wuhun akhirnya menemukan keberadaan mereka. Hingga akhirnya Ahin tidak memiliki pilihan lain selain mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tang Hao dan Tang San kecil, sehingga menjadi cincin roh ke-9 Tang Hao, serta meninggalkan sebuah tulang roh yang nantinya akan diwariskan kepada Tang San.
Kejadian itu jelas saja membuat Tang Hao murka, bahkan menggunakan teknik Great Sumeru Hammer untuk membantai seluruh anggota Aula Wuhun. Meskipun dua orang Master Roh level Feng Hao Dolo pihak Wuhun turun tangan untuk mencegahnya, namun dengan senjata Palu Hotian dan levelnya yang sudah berada di atas level 90, serta dukungan cincin roh 100.000 tahun, Yu Guan dan Gu Mei tidak bisa berbuat banyak untuk melawan Tang Hao. Setelah berhasil menjatuhkan anggota Istana Wuhun, Tang Hao perlahan mendekati Paus Agung pertama Qian Sunji untuk menuntut balas atas perbuatannya. Meskipun pada dasarnya level Qian Sunji di atas level Tang Hao, namun dari segi roh pelindung, Qian Sunji masih jauh di bawah Tang Hao, sehingga membuatnya terluka parah dalam insiden tersebut. Namun karena kebaikan hati yang luar biasa, alih-alih membunuh Qian Sunji, Tang Hao justru meminta mereka untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian Tang Hao membawa sebuah bibit yang ditinggalkan Ah Yin di lokasi pertarungan dan merawatnya sampai saat ini. Meskipun saat itu Tang Hao bisa saja membunuh Qian Sunji, namun dia tidak ingin sektenya terlibat masalah. Setelah menanam bibit Ah Yin di hutan ini, Tang Hao kemudian membesarkan Tang San di desa Romulia, sedangkan Qian Sunji dikabarkan tewas, dan pada akhirnya Aula Wuhun mendatangi Sekte Haotian untuk meminta pertanggungjawaban. Sejak saat itu, Tang Hao memutuskan hubungan dari Sekte Haotian, dan Sekte Haotian juga menghilang dari dataran Daulo. Meskipun pada awalnya dia beranggapan jika hidupnya sudah tidak berarti lagi, namun setelah melihat jika Tang San memiliki roh pelindung ganda, dan salah satunya adalah Palu Haotian, seketika membangkitkan semangat di dalam dirinya, dan berharap jika Tang San bisa memperbaiki semua kesalahan yang telah dia perbuat di masa lalu. Bukan tanpa alasan, Tang Hao memotong tangan dan kakinya. Saat itu dia dinobatkan sebagai penerus ketua Sekte Haotian dan mendapatkan 2 tulang roh. Namun dikarenakan dia gagal menjadi ketua sekte, Tang Hao akhirnya memutuskan untuk memutus lengan dan kakinya untuk mengembalikan 2 tulang roh tersebut kepada Sekte Haotian dan menebus kesalahannya di masa lalu. Setelah menjelaskan hal tersebut, Tang Hao meminta Tang San untuk kembali ke Sekte Haotian dan mewakilinya untuk memberikan penghormatan kepada para leluhur sekte. Meskipun Qian Sunji sudah koin, namun dendamnya selama ini masihlah harus dibalaskan dan kembali membawa Sekte Haotian mendapatkan kejayaan. Kemudian, Tang Hao memberikan Tang San 3 tulang roh. 2 di antaranya adalah tulang roh yang harus Tang San kembalikan ke sekte. Sedangkan 1 tulang roh adalah tulang roh kaki kanan warisan dari Ah Yin untuk Tang San. Proses penyerapan berlangsung cukup singkat. Tang Hao segera meminta Tang San untuk kembali ke sekte, sementara dirinya akan terus berada di hutan ini untuk menjaga Ah Yin. Mengetahui hal itu, Tang San memberikan solusi kepada ayahnya, di mana dia memiliki sebuah tempat yang bisa membuat ibunya berkultivasi 1000 kali lipat, sehingga memiliki kesempatan untuk memulihkan tubuhnya. Di sisi lain, setelah Hulaina berhasil keluar dari kota pembantaian dan mendapatkan domain pembantaian, Bibi Dong secara resmi mengumumkan jika mulai saat ini Hulaina adalah wanita suci yang akan menjadi pewarisnya di masa depan memimpin Aula Wuhun. Selain itu, setelah dirinya melakukan penyelidikan, Bibi Dong akhirnya telah mengetahui lokasi keberadaan binatang roh 100.000 tahun alias Yowu yang saat itu berhasil melarikan diri darinya, yang saat ini berada di dalam hutan Stardo. Oleh sebab itu, Bibi Dong memerintahkan Yu Guan dan Gu Mei untuk memimpin pasukan menelusuri hutan Stardo.
Sementara itu di kedalaman hutan, Xiaowu terlihat sedang bersama dua adiknya, Daming dan Erming. Kedua binatang ini terlihat sedikit bingung melihat kesedihan Xiaowu. Mereka juga bertanya-tanya, apakah dunia manusia lebih baik dari dunia binatang roh? Xiaowu menegaskan, dia bukan merindukan dunia manusia, namun dia hanya merindukan rekan-rekan manusianya. 你们不用担心我，而是我的那些人类朋友。 Dikarenakan Erming telah mengetahui jika para manusia mulai memasuki hutan lebih dalam untuk mencari binatang roh seperti mereka, Daming kemudian meminta Xiaowu untuk tidak meninggalkan hutan sementara waktu. Pasalnya di tempat ini, mereka berdua bisa melindunginya, sehingga tidak terjadi sesuatu hal seperti yang menimpa ibunya. Xiaowu menegaskan, dirinya telah mengetahui orang yang telah membunuh ibunya, dan di masa depan dia berjanji akan membunuh orang itu dengan tangannya sendiri. 为妈妈报仇，有一天我一定会亲手杀。 Di sisi lain, Tang San ternyata membawa ayah dan bibit ibunya ke danau sumur es dan api Yin Yang, merupakan sebuah lembah yang memiliki esensi surgawi, di mana Tang San bertujuan untuk menanam bibit ibunya di tempat tersebut, sehingga ibunya memiliki kesempatan untuk berkultivasi lebih cepat. Nah, dikarenakan tempat ini bukanlah tempat yang baik untuk ditinggali oleh manusia, Tang San memberikan sebuah pil yang dibuat dari darahnya kepada Tang Hao. Pasalnya di dalam darah Tang San terdapat efek obat dari dua tanaman es dan api, sehingga membuat Tang Hao bisa bertahan di tempat tersebut. Kemudian Tang Hao mengatakan, jika Tang San ingin mencari Xiaowu, dia harus menembus level 60 terlebih dahulu. Pasalnya di saat itu juga, Xiaowu seharusnya sudah memasuki fase dewasa. Namun sebelum itu, Tang Hao meminta Tang San untuk pergi ke sekte Haotian terlebih dahulu dan menyelesaikan semua urusan yang selama ini dia tidak bisa selesaikan. 我就你这么一个儿子，你一定能做得很好。 Beberapa saat kemudian, Tang San tiba di gerbang luar sekte Haotian. Terlihat sangat menyedihkan. Sekte yang dulu disebut sebagai nomor 1 di dunia, kini gerbang luarnya pun terlihat sangat kumuh dan tidak berpenghuni, kayak kampung-kampung terpencil jauh dari kata modern. Pada awalnya, mereka meminta Tang San untuk meninggalkan lokasi tersebut. Pasalnya tempat ini tidak boleh dikunjungi oleh orang asing, bahkan siap mengusir Tang San dengan cara kasar. Tidak ingin menimbulkan keributan, Tang San segera menunjukkan roh Palu Haotian sebagai bukti kalau dirinya juga merupakan anggota dari sekte Haotian. 跟我们走吧。 Melihat akses menuju gerbang utama dipenuhi dengan pegunungan dan dihubungkan dengan rantai-rantai, seketika mengingatkan Tang San dengan sekte Tang di kehidupan masa lalunya, sehingga membuatnya merasakan perasaan yang tidak asing dengan lokasi tersebut. Selain sebagai jalan utama, rantai ini berfungsi sebagai pertahanan pertama untuk menyulitkan musuh atau penyusup yang mencoba untuk memasuki sekte Haotian. Tapi jembatan itu jelas saja tidak sedikit pun menyulitkan Tang San. Selain sudah terbiasa dengan hal tersebut, kekuatan roh Tang San sudah berada di atas level 50, sehingga membuatnya dengan lincah melewatinya. Setelah tiba di ketinggian 2000 meter, mereka secara mengejutkan mendapatkan serangan dari seekor burung raksasa. Meski Tang San mencoba untuk menyerangnya dengan mata iblis ungu, namun hal itu justru mengakibatkan rantai yang mereka lalui hancur, serta membuat Tang Tian dan Tang Yu terjatuh. Dengan menggunakan rumput biru perak, Tang San berhasil menyelamatkan Tang Yu. Tapi sayangnya dikarenakan panjang rumput biru perak hanya 120 meter tidak bisa menggapai Tang Tian, tidak tinggal diam. Tang San mencoba untuk menyusul Tang Tian ke dasar jurang. Awalnya mereka beranggapan jika Tang San dan Tang Tian telah tewas, tapi hal mengejutkan terjadi, di mana Tang San memiliki sebuah teknik terbang. Jika kalian masih ingat, kemampuan terbang ini Tang San dapatkan dari tulang roh pemberian ibunya. Semenjak kejadian itu, hubungan mereka dengan Tang San terlihat sangat akrab. Singkatnya,
Mereka akhirnya tiba di gerbang utama Sekte Hotian, memiliki arsitektur sangat luar biasa elegan, layaknya menjadi sekte nomor satu di dunia pada masanya. Bahkan untuk membuka gerbangnya saja, membutuhkan kekuatan roh dari 2 anggota Sekte Hotian. 我们就不带你猜问错，直接带你去见他。 难怪不需要看守。 Tidak berselang lama, Tang San bertemu dengan ketua Sekte Hotian, alias pamannya sendiri bernama Tang Xiu memiliki kewibawaan melebihi Tang Hao, juga terlihat bibi Yu Hua yang telah menunggunya. Tiba-tiba, Tang Xiu menggunakan kekuatan roh yang dia kondensasi menjadi sebuah energi untuk menekan Tang San, yang seketika mengejutkan para senior di tempat ini. Tapi dengan mengandalkan 2 domain miliknya, Tang San terlihat mampu bertahan di bawah tekanan yang diberikan Tang Xiu. 这次减轻压迫， Bukannya berdiri, Tang San justru berlutut 3 kali di hadapan Tang Xiu. Dia juga menegaskan siap untuk menebus semua kesalahan ayahnya di masa lalu, serta mengabdi kepada sekte seumur hidupnya. Ucapan Tang San jelas saja membuat Tang Xiu terlihat kesal. Bagaimana mungkin Tang Hao memberikan tugas untuk menyelesaikan masalahnya kepada putranya? Tang San menjelaskan, ayahnya bukannya menghindar, hanya saja dia merasa tidak layak untuk kembali ke sekte. Tang San juga membawa 2 tulang roh pemberian ayahnya sebagai rasa tanggung jawabnya kepada Sekte Hotian. Hal itu benar-benar memukul hati Yu Hua dan Tang Xiu. Mereka tidak menyangka jika Tang Hao akan melakukan hal sejauh ini. Tang Xiu sebenarnya tidak pernah menyalahkan tindakan Tang Hao. Jika saat itu Ah Yin memilihnya, dia pasti akan melakukan hal sama seperti yang dilakukan Tang Hao. Meski Tang Hao mengirim Tang San untuk menyelesaikan masalahnya, tapi Tang Xiu tidak mengharapkan keponakannya menanggung masalah yang sangat besar. Dia hanya meminta Tang San untuk melakukan yang terbaik untuk Sekte Hotian. Keesokan harinya, secara pribadi, Tang Xiu membawa Tang San ke aula utama untuk melakukan upacara penerimaan tanpa memberitahu para tetua. Pasalnya lebih baik jika para tetua secara pribadi mengetahui kedatangan Tang San secara langsung di aula utama. Kedatangan Tang San jelas saja mengejutkan para anggota Sekte Hotian. Pasalnya para murid saat ini terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama berada di bawah 5 tetua, menganggap jika permasalahan sekte diakibatkan oleh Tang Hao yang berhubungan dengan binatang roh. Sedangkan kelompok kedua berada di pihak Tang Xiu dan menganggap jika semua masalah diakibatkan oleh Istana Wuhon. Tang Xiu juga berpesan untuk bisa berada di Sekte Hotian, Tang San harus membuktikan dirinya layak dengan kekuatannya sendiri. 突然间那么冷， Melihat Tang San, para tetua beranggapan jika dia akan membawa masalah yang lebih besar kepada sekte. Tapi Tang San menegaskan jika dirinya kembali demi menebus semua kesalahan ayahnya dan membawa sekte kembali berjaya. Hal itu lantas ditolak mentah-mentah oleh tetua ketujuh. Dia bahkan beranggapan jika Tang San berasal dari darah kotor, keturunan seekor binatang buas. Terlebih lagi karena ulah Tang Hao, putra semata wayangnya harus mati di tangan Istana Wuhon. 就说你，你说谁是杂种？ Sejak kejadian yang diakibatkan Tang Hao, selain mengalami kemunduran, Sekte Hotian juga mengalami masalah internal, hingga menyebabkan ketua sekte generasi pertama alias kakek Tang San meninggal karena sakit parah. Meski sempat tidak terima dengan penghinaan tetua ketujuh atas ibunya, Tang San masih mencoba untuk meminta maaf atas kesalahan ayahnya. Tapi dia tetap tidak terima dengan ucapan tetua ketujuh yang menghina ibunya. Bahkan dia menantang tetua ketujuh untuk berduel. Tetua kedua menegaskan jika Tang San tidak boleh sombong dan meremehkan para tetua sekte. Oleh sebab itu dia meminta Tang Hu mewakili ketua ketujuh untuk melawan Tang San.
Jika Tang San menang, dia baru memenuhi syarat untuk melawan tetua ketujuh. Melihat Tang San menggunakan roh rumput biru perak, jelas saja membuat dirinya menjadi bahan ejekan. Tapi Yuho dan tetua kedua mengatakan, jika Tang San memiliki roh pelindung ganda yang sangat langka, dia bahkan beranggapan jika Tang San pasti akan bisa melampaui Tang Hao di masa depan. Meski terdapat perbedaan satu cincin roh dari Tang Ho, namun Tang San menunjukkan dirinya layak menjadi seorang master tipe pengendali dan sepenuhnya menekan Tang Ho dari awal pertandingan dengan kombinasi roh rumput biru perak. 这并不是武魂变异，是天赋领域导致的。 Meski semua serangan yang dilepaskan Tang San mampu diblokir oleh Tang Ho, tapi Tang San ternyata telah menanamkan benih rumput biru perak di dalam tubuh Tang Ho selama jalannya pertandingan. Sehingga dengan kemampuan ketiga, Tang San berhasil menjebak Tang Ho, serta dilanjutkan dengan kemampuan kelima tombak kaisar biru perak untuk menyelesaikan pertandingan. Kemenangan tersebut sekaligus membuat Tang San layak untuk menantang tetua ketujuh dalam duel selanjutnya. Karena kekuatan roh mereka berbeda sangat jauh, tetua ketujuh membebaskan Tang San menggunakan teknik apapun, sedangkan dirinya hanya akan menggunakan 30-40% kekuatannya. Pertarungan mereka dilakukan di atas jembatan rantai sesuai dengan permintaan Tang San. Jika Tang San menang, tetua ketujuh harus menarik semua penghinaan yang dia berikan kepada ibunya, serta menerimanya kembali ke sekte. Jika kalah, tetua ketujuh meminta Tang San untuk menjadi tahanan sekte Haotian seumur hidup. Keputusan itu dianggap berat untuk Tang San. Tang Xio mengusulkan, jika Tang San kalah, dia harus meninggalkan sekte dan tidak diperbolehkan menggunakan roh palu Haotian seumur hidupnya. Tetua kedua menyetujui keputusan Tang Xio. Dia juga menambahkan 3 persyaratan kepada Tang San. Adapun ketiga syarat tersebut akan dia beritahu setelah Tang San memenuhi persyaratan untuk mengalahkan tetua ketujuh. Tang Xio juga memperlihatkan 2 tulang roh pengembalian Tang Hao, sehingga menandakan jika Tang Hao memang tulus mengirim Tang San sebagai permintaan maafnya kepada sekte Haotian dan meminta para tetua menyimpannya untuk diberikan kepada penerus ketua sekte di masa depan. Sebelum pertandingan dimulai, Tang San kembali teringat dengan masa lalunya. Dia juga tidak berharap jika takdirnya memiliki masalah dengan sekte yang bermargatang akan terulang kembali di kehidupan saat ini. Tapi apapun itu, Tang San akan menentukan takdirnya sendiri saat ini, tidak seperti di kehidupan lamanya. 离开两山之间者为父。 Wadidaw, akhirnya kita udah sampai ketika Tang San balik lagi ke sekte Haotian dan menantang tetua ketujuh untuk berduel ya guys ya. Dan di momen inilah bakalan ada banyak banget adegan seru-serunya ya kan. Jadi buat teman-teman biar nggak ketinggalan langsung aja subrek dan nyalain loncengnya ya guys ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank, seketua sekte, undur diri dulu. See you next time guys. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.